pada Bu Dokter minta waktunya untuk kita wawancara berkaitan dengan giat vaksin di SD 01 ini, khususnya tentang vaksin AstraZeneca. Kami butuh mungkin semacam pencerahan kembali tentang vaksin AstraZeneca karena ya berkaitan dengan kondisi di pikiran masyarakat kita kebanyakan bahwa menganggap ini hoax ya Bu Dokter ya, bahwa vaksin AstraZeneca itu agak menakutkan, ada takut mereka untuk datang ke tempat vaksin karena vaksinnya Astra. Kami butuh sedikit pencerahan tentang vaksin AstraZeneca seperti apa sih? Terima kasih Pak. Sebelumnya di sentra vaksin wilayah Kebonjeruk memang menyediakan 2 vaksin, yaitu vaksin AstraZeneca untuk usia 18 tahun ke atas dan juga lansia, dan Sinovac untuk 12-17 tahun dan juga ibu hamil. Nah, mengenai vaksin AstraZeneca ini, memang dia ini berasal dari Inggris. Sebelumnya dia ini harus disuntikkan 2 dosis interval 12 minggu. Nah, mengenai tadi berita hoax, memang efek samping yang ditimbulkan dari vaksin AstraZeneca ini yang dilaporkan dari penelitian itu efek sampingnya atau KIPI-nya itu ringan hingga sedang. Ringan bisa mulai dari nyeri, kemerahan di lengan, kemudian kelelahan, mual muntah, meriang hingga demam. Nah, efek samping ini tentunya berbeda juga setiap orang. Ada yang mengalami dan ada yang tidak mengalami. Tentunya dari efek samping ini tidak perlu dikhawatirkan karena pastinya vaksin AstraZeneca ini sudah diverifikasi oleh tim ahli dan juga Badan POM bahwa vaksin ini memang aman dan efek sampingnya itu dapat ditoleransi. Jadi, jika ada keluhan berat pun dapat menghubungi hotline Puskesmas Kebonjeruk dan pasti akan kami follow up terus hingga sembuh seperti itu. Kasus yang terjadi di orang-orang yang vaksin Astra, ada kejadian khusus dia mungkin yang hoax ini mungkin biar jadi kita ternyata nggak ada gitu. Ada nggak kasus-kasus tertentu gitu? Baik, sejauh ini yang saya screening kan sudah mulai ya vaksin dosis kedua AstraZeneca itu sudah mulai datang. Nah, saya tanya di meja screening dokter, kemarin vaksin dosis pertama ada keluhan tidak? Gitu. Ada yang tidak ada keluhan sama sekali, ada juga yang hanya demam meriang, dan itu berlangsung selama 1-2 hari saja. Rata-rata itu. Kalau untuk keluhan berat, saya rasa saya sendiri belum menemukan di saat di meja screening di dokter seperti itu. Berarti ya artinya orang-orang yang sudah melakukan vaksin Astra aman ya dokter ya, nggak ada efek apa-apa gitu. Terkait dengan berita yang beredar yang khusus itu, ada nggak perbandingan saat ini kan memang sudah lebih banyak vaksinnya Astra dengan Sinovac. Ada nggak perbandingan antara yang lebih unggul antara vaksin Astra dengan vaksin Sinovac? Semuanya, kalau saya bilang semuanya baik sih, maupun AstraZeneca dan Sinovac. Hanya mungkin cara pembuatan vaksinnya saja yang berbeda, tapi semuanya sama-sama tentunya kita melihat besarnya manfaat untuk pencegahan dari virus COVID-19 ini. Pastinya akan lebih bermanfaat apabila kita melakukan vaksinasi dibanding tidak melakukan vaksinasi. Seperti itu, Pak. Terima kasih ya Bu Dokter atas pencerahannya. Mudah-mudahan ini masyarakat kita semakin tersadarkan, semakin mau datang ke tempat gerai vaksin supaya bisa terhindar dari virus corona. Terima kasih sekali Bu Dokter Anggun atas wawancaranya. Sama-sama Pak, sehat selalu. Saya warga bisa dapat vaksin melalui Astra ini. Pertama kita mengadakan sosialisasi kepada RT/RW untuk menyampaikan keluarganya mengenai vaksin Astra ini. Setelah itu kita turun langsung secara door-to-door menyentuh warga untuk vaksin ke wilayah-wilayah yang masih rendah ya pencapaiannya. Kita menghimbau juga kepada warga melalui media-media, melalui masyarakat, setiap ada pertemuan kita himbau untuk mendorong warga untuk vaksin Astra ini. Mudah-mudahan Kapolda ini mencapai sasaran yang saya target yang ada di kita. Karena apa? Intinya
warga itu harus sudah tervaksin di akhir Desember. Jadi kita target itu, kita usaha untuk berbagai cara menjemput bola atau door to door, bahkan